Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Sejarah, channel yang membahas tentang sejarah. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan ketinggalan video-video terbaru dari channel Perjalanan Sejarah. Kereta rel listrik seri ED101 atau yang lebih populer sebagai KRL Rheostatik adalah kereta rel listrik yang pernah beroperasi di lintas komuter Jabodetabek dan KRL Ciujung sejak tahun 1976 hingga tahun 2013. KRL ini diproduksi bersama secara completely built up atau CBU oleh Nippon Sanryo, Kawasaki Heavy Industry, dan Hitachi Ltd sejak tahun 1976 hingga tahun 1987. Panjang kereta 20.000 mm, lebar 3.180 mm, tinggi 3.755 mm, kecepatan maksimum 100 km per jam, metode pengambilan arus pantograf. Kereta ini didatangkan bersamaan dengan KRD MCW 301 dan 302 dan dibuat oleh pabrik yang sama. Oleh karena itu, desain bodinya cukup mirip. Desain kereta ini juga mirip dengan KRL JNR seri 101 dan 103 di Jepang. Menggunakan teknologi rheostat karena pada saat itu teknologi chopper belum banyak digunakan, juga untuk mengurangi biaya pembuatan. Penampilan yang mencolok dari KRL ini adalah tutup semboyan berbentuk dasi kupu-kupu yang berada di atas kaca kabin masinis, meskipun pada akhirnya banyak yang sudah dilepas. Merupakan KRL yang sangat legendaris karena selama 37 tahun menjadi tulang punggung KRL di Indonesia, dikenal tangguh dan minim masalah dibandingkan KRL jenis lain. Selain tangguh, KRL ini juga tidak memiliki masalah suku cadang. Terbukti bahwa masih banyak KRL Rheostatik yang beroperasi sampai akhir masa dinasnya, kecuali unit yang dirucat akibat kecelakaan. Kereta ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu Rheostatik Mill Steel keluaran tahun 1976 sampai 1984 dan Rheostatik Stainless Steel keluaran tahun 1986 dan 1987. Rheostatik Mill Steel yang diimpor tahun 1976 memiliki dua pintu dan tangga untuk memudahkan penumpang yang naik di peron pendek, dan yang diimpor pada tahun 1978 sampai 1984 memiliki tiga pintu dan pintu tinggi dengan pijakan kaki. Awalnya menggunakan livery warna merah di bagian bodi dan kuning di muka KRL, lalu berubah menjadi livery perumka merah biru, dan terakhir putih hijau dengan garis biru tua, biru muda. Pada awalnya menggunakan kaca depan berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 3 persegi yang menyatu, lalu diubah kembali menjadi 2 kaca kotak dengan sudut yang melengkung dengan ukuran yang lebih kecil untuk menghindari pelemparan batu. Lalu ukurannya diperbesar pada tahun 2000-an. Teralis besi mulai dipasang pada tahun 2000-an ke atas. Rheostatik Stainless Steel menggunakan 3 pintu dan pintu tinggi dengan pijakan kaki. KRL Rheostatik Stainless Steel yang didatangkan pada tahun 1987 juga dirakit oleh PT Inka Madiun, meskipun komponennya tetap didatangkan dari Jepang. Livery KRL ini selalu polos dengan garis di bodinya.
Pada era 90-an akhir, seiring makin banyaknya penduduk, pengguna KRL mulai meningkat, hingga munculnya ATAPers karena jumlah armada KRL yang tidak mengimbangi jumlah penumpang. Pintu KRL reostatik kebanyakan sudah rusak dan tidak diperbaiki sampai akhir KRL ini beroperasi. Vandalisme juga sering menimpa KRL ini, terlihat banyak coretan di bodi maupun interior KRL. Ada beberapa KRL reostatik yang pernah dimodifikasi untuk memperpanjang masa pakainya, seperti KRL Joko Lelono 1 yang kabin masinisnya aerodinamis dan inovatif, hasil kerja Balai Yasa Manggarai, mulai beroperasi kembali setelah modifikasi pada tahun 2009. KRL ini memiliki wajah kabin yang konon terinspirasi dari kereta api Intercity Express atau ICE di Eropa. Pintu penumpang juga sudah diaktifkan kembali sehingga dapat membuka dan menutup seperti sedia kala. Namun dengan perubahan ini tidak mampu menyelamatkan KRL Joko Lelono 1 dari giliran perucatan. KRL Joko Lelono 1 diberangkatkan ke Purwakarta dan kini ditumpuk di sana hingga sekarang. KRL New Marco Polo. KRL ini dimodifikasi interiornya, juga kabin masinisnya, serta dilengkapi kisi-kisi aliran udara pada bagian langit-langit kereta yang mungkin dipergunakan sebagai antisipasi jika dipasangi AC. Namun, hal itu urung dilakukan mengingat KRL ini menyusul rekan-rekannya untuk menetap menunggu dirucat di Purwakarta. KRL Katdok adalah gabungan KRL ekonomi reostatik mild steel dan stainless steel, sisa kecelakaan kereta api Ratu Jaya tahun 1993 di daerah Ratu Jaya Depok yang digabungkan menjadi satu rangkaian KRL. Pada awal 2019, hampir seluruh KRL reostatik yang ditumpuk di Purwakarta sudah dirucat, kecuali beberapa kereta yang ditandai untuk tidak dirucat. Terdiri atas satu kepala kabin transit KRL reostatik, dua kereta motor tengah produksi 1983, dan 8 unit KRL reostatik transit Joko Lelono. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Perjalanan Sejarah. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe channel Perjalanan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.